Dan ketika dilihat ikatan jaket di tubuhnya Tang Monida ini itu berbeda jauh dengan ikatan jaket ketika Tang Monida sebelum naik ke speedboat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang selalu sehat, selalu bersemangat. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga kondisi kalian supaya tetap ya kita terhindar dari yang namanya Omikron. Nah, buat kalian yang baru di channel aku, perkenalkan nama aku Anggia Laras Putri. Di dalam video aku membahas berbagai macam kasus kriminal dan juga kasus misteri, kasus horor yang pastinya bisa menghibur kalian dan juga mengisi waktu luang kalian. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang updatean kasus terbaru tentang kasus kematian artis cantik yang bernama Tang Monida. Kalau kalian masih baru dan baru aja kalian mampir di channel aku, kalian boleh deh nonton dulu part 1 dan part 2-nya dari kasus yang aku bahas ini supaya runtutannya tuh kalian bisa paham kayak gitu. Nah, di video kali ini aku bakal membahas beberapa updatean yang benar-benar bikin gregetan banget. Kenapa? Karena perkembangan kasus dari artis cantik Tang Monida ini tuh semakin kesini semakin seru dan semakin banyak bukti-bukti yang mengarah bahwa kematian artis cantik Tang Monida ini bukanlah kecelakaan melainkan sebuah pembunuhan guys. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot. Updatean kasus yang pertama yaitu tentang Ibu Tang Monida yang minta supaya Dokter Pontip dan juga lembaga di ISI untuk tidak turut campur dalam kasus Tang Monida nih guys. Seperti yang kalian ketahui di video sebelumnya aku pernah menjelaskan bahwa Dokter Pontip ini sempat disuruh untuk keluar dari berjalannya kasus kematian dari artis cantik Tang Monida ini. Jadi Ibu Panida itu meminta supaya Dokter Pontip ini tidak ikut-ikutan atau ikut campur dalam kasus kematian anaknya guys. Ini tuh jelas kayak aneh banget ya. Kalau kita tahu Dokter Pontip itu kan berusaha mati-matian untuk menyelidiki dan juga menemukan bukti-bukti yang terkait di badannya si Tang Monida. Dia melakukan tes forensik untuk mengetahui apa yang terjadi pada Tang Monida dan apa penyebab kematian dari Tang Monida guys. Tapi anehnya Ibu Panida itu nggak mau kalau Dokter Pontrip ini mengumumkan hasil otopsi anaknya yang terakhir guys. Ini kan aneh banget gitu guys. Selain itu juga, Ibu Panida ini meminta supaya lembaga di ISI itu nggak ikut-ikutan dalam kasus kematian putrinya. Tetapi itu nggak bisa ya guys ya, karena kenapa? Karena lembaga di ISI ini kan lembaga independen dan mereka itu bisa aja melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian artis cantik ini tanpa persetujuan dari Ibu Panida. Dan diketahui juga lembaga di ISI ini di bulan April mereka akan mengumumkan apakah kasus kematian artis cantik Tang Monida ini akan naik menjadi special case sehingga akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut guys. Dan kita berharap supaya kasus Tang Monida ini bisa berlanjut dan menemukan siapa-siapa aja yang terlibat dalam kasus kematian si Tang Monida ini guys. Yang lebih nyebelin lagi nih ya guys ya, jadi Ibu Panida ini dia datang ke lembaga hak asasi manusia untuk meminta secara resmi menutup kasus kematian dari putrinya si Tang Monida ini. Ini kan justru aneh banget ya, mana ada sih seorang ibu yang ingin supaya kasus kematian anaknya yang gak wajar itu dihentikan. Sebetulnya kan justru seorang ibu seharusnya kan senang ada banyak pihak yang mendukung untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya terhadap kematian dari putrinya. Tapi ini justru kebalikannya guys. Updatean selanjutnya yaitu tentang San dan Job yang datang ke kantor polisi dengan diam-diam guys. Jadi selama ini tuh kan kita bertanya-tanya ya kemana nih Sen, kemana nih Job, kemana nih Getik, kok nggak pernah kelihatan, seperti menghilang dan juga menghindari pemeriksaan dan juga pemberitaan guys. Jadi akhir-akhir ini diketahui bahwa Sen, Job dan juga Getik itu datang ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan di sana guys. Tapi mereka itu datang dengan diam-diam seolah-olah mereka tuh emang nggak mau ketemu wartawan dan menghindari media gitu guys. Dan seperti yang diketahui karena datangnya juga diam-diam, jadinya itu pihak wartawan tidak bisa mengcapture banyak tentang kedatangan dan juga kepulangan mereka. Bahkan kepulangan dari Job itu mereka sampai kejar-kejaran gitu sampai ke mobilnya si Job ini, tapi si Job itu nggak ngomong satu patah kata pun. Begitu juga dengan Sen dan juga Getik guys. Jadi dalam pemeriksaan yang disebutkan bahwa mereka diperiksa di kantor polisi selama beberapa jam dan di situ mereka selalu didampingi oleh pengacara ya guys ya. Dan aku rasa sih kalau udah dilakukan pemeriksaan lebih dari 2 kali, apalagi mereka memang sudah didampingi oleh pengacara terus-menerus, menurut aku ya data-data dari hasil pemeriksaan dan juga BAP-nya mereka itu sudah kurang valid ya. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak campur tangan dan juga distorsi guys dari berbagai macam pihak termasuk pengacara dan juga mungkin dari pihak-pihak yang berkepentingan guys. Jadi mereka udah bisa mengira-ngira nih kalau pemeriksaannya sekarang mungkin aku bakal ditanya ini. Jadi mereka udah siap-siap alibinya kayak gini, alasannya kayak gitu guys.
Updatean seru selanjutnya guys, ini terkait dengan tas Tang Monida yang hilang guys. Jadi seperti yang diketahui dan seperti yang aku dapatkan dari beberapa sumber bahwa sebelum naik ke speedboat, jadi Tang Monida dan juga Getik ini kan membawa tas masing-masing guys. Nah pada saat di speedboat juga dari foto-foto yang beredar itu diketahui bahwa memang si Tang Mo dan Getik ini membawa tas. Tetapi ketika Tang Monida ini hilang dan dinyatakan dia itu tercebur ke dalam sungai, dan ketika pihak kepolisian melakukan penyelidikan seperti yang kita ketahui, pada saat kita lihat di speedboatnya itu kan nggak ada tas ya, baik itu tasnya Tang Mo ataupun tasnya Getik. Nah ini jadi tanda tanya banget kemana tasnya Tang Mo, dan juga pada saat Getik itu turun dari speedboat dan melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa Tang Monida ini menghilang atau hanyut di sungai, dia juga nggak bawa tas guys. Jadi kemana tasnya Getik, dan yang lebih menjadi tanda tanya adalah kemana tasnya si Tang Monida ini guys. Dan sampai saat ini aku belum bisa mendapatkan info di mana tasnya si Tang Monida ini guys. Dan ada indikasi ya guys ya bahwa tas Tang Monida ini sengaja disembunyikan untuk melenyapkan barang bukti. Entah apa yang ada di dalam tasnya Tang Monida itu. Yang jelas ketika pemeriksaan dari awal sampai dengan saat ini kita tidak melihat adanya barang bukti berupa tasnya si Tang Monida. Padahal ketika dia mau naik speedboat dia bawa tas loh guys. Updatean yang paling seru menurut aku ya guys ya. Jadi seperti yang kalian ingat bahwa baju terakhir yang dipakai oleh Tang Monida itu kan seperti swimsuit ya, seperti baju renang kayak gitu, yang bentuknya langsungan kayak gitu ya guys ya. Terus dilapisi oleh kain putih dan terakhir diikat jaket ya guys ya. Nah seperti di foto ini, jadi si Tang Monida ini pakai baju, kemudian pakai kain putih dan juga pakai jaket. Kalian bisa lihat ikatan jaketnya seperti apa. Nah yang anehnya ya guys ya, ketika jenazah Tang Monida ini ditemukan dan ketika dilihat ikatan jaket di tubuhnya Tang Monida ini itu berbeda jauh dengan ikatan jaket ketika Tang Monida sebelum naik ke speedboat guys. Dan ketika dilihat oleh masyarakat Thailand, mereka mengatakan bahwa justru ikatan jaket di tubuhnya Tang Monida ketika ia ditemukan itu lebih mirip dengan ikatan simpul sabuk taekwondo guys. Jadi kalau kita lihat memang ada sedikit kemiripan ya. Aku sendiri aja nggak tahu gimana ikatan simpul kalau sabuknya taekwondo, tapi menurut aku memang ada kemiripan ya guys ya. Dan kalian tahu bahwa diketahui yang memiliki hobi olahraga taekwondo itu adalah Pur guys. Nah sekarang kalian pasti banyak berpikir bahwa ini jangan-jangan ya kan, pasti kalian udah tahu maksud aku ya guys ya. Nah kita tunggu kelanjutannya guys untuk masalah ikatan simpul ini guys. Nah, updatean yang terakhir nih guys ya, yang cukup menjanjikan bahwa Kementerian Hukum Thailand mereka akan memberikan keputusan terhadap kasus kematian artis cantik Tang Monida pada bulan April, yaitu bentar lagi ya guys ya. Apakah kasus ini akan dilanjutkan atau ditutup? Apakah kasus ini dinyatakan sebagai kecelakaan ataukah sebagai pembunuhan? Dan juga akan diumumkan hasil autopsi terakhir guys terkait jenazah dari Tang Monida ini. Dan harapan kita semua juga termasuk harapanku, semoga aja hasil yang didapatkan atau yang diumumkan nanti sesuai dengan harapan kita ya guys ya, bahwa kasus ini akan naik dan terus dilakukan penyelidikan untuk menemukan tersangka-tersangka yang terlibat dalam kasus kematian Tang Monida ini. Karena menurut aku ini tuh bukan kecelakaan melainkan sebuah pembunuhan ya guys ya. Kenapa? Karena bukti-bukti yang sudah ditemukan, yang sudah terekspos ke media itu menunjukkan bahwa kematian dari Tang Monida ini bukan sebuah kecelakaan guys, tapi sebuah pembunuhan guys. Dan aku harap mudah-mudahan kasus artis cantik Tang Monida ini segera selesai dan juga segera dihukum pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya guys. Nah itu tadi updatean terbaru yang aku sampaikan terkait masalah kematian dari artis cantik Tang Monida yang berasal dari Thailand. Semoga apa yang aku sampaikan pada hari ini bisa menghibur kalian semua dan juga menambah wawasan dan informasi buat kalian, dan juga mengisi waktu luang kalian. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, untuk klik like, share, dan klik tombol loncengnya supaya setiap aku upload video-video baru kalian bisa langsung nonton video aku. Bantu aku untuk selalu channel ini bisa berkembang ya guys ya. Makasih banyak udah nonton video aku. Assalamualaikum, dadah.